Halo semuanya, langsung saja nih ya. Di sini saya akan sharing pengalaman menggunakan Soundcore Liberty Air 2. Sekedar cerita aja nih ya, AirPod generasi pertama saya itu kan sudah rusak mati total. Saya udah nyobain berbagai cara yang ada di YouTube supaya bisa baik lagi, supaya bener lagi, dan ternyata semuanya itu nihil. Udahlah nyerah. Mungkin emang udah waktunya tutup usia kali ya. Secara itu sudah setahun lebih dan entah kenapa rusaknya itu pas udah garansinya habis gitu kan. Dan akhirnya udahlah, saatnya cari-cari buat penggantinya ya kan, karena saya juga butuh banget wireless earphone buat kayak lagi nge-gym atau lagi jogging, atau ya pokoknya lebih memudahkan aja daripada yang pakai kabel ya. Terkadang itu ribet lah, melilit lah, dan lain sebagainya. Ketika uangnya kumpul sih pengennya mau ngambil yang AirPod Pro. Dan seperti biasa, saya selalu search di YouTube, di Google, semua review tentang AirPods Pro ini. Karena itu kan harganya 4 juta ya, 4,2 juta yang resmi di iBox, dan kalau untuk yang di online-nya itu kan 3,5 masih bisa dapat ya. Cuma kan uang segitu tuh uang yang banyak sekali. Saya nggak mau lagi kejadian yang sama pada AirPods generasi pertama saya. Dan ternyata setelah browsing sana-sini, nggak sedikit YouTubers yang bermasalah dengan AirPods Pro-nya. Dan masalah yang paling umum adalah salah satu earbuds-nya mati, entah itu yang kanan atau yang kiri. Jadi waktu itu saya memutuskan AirPods Pro coret. Nggak sengaja cari-cari wireless earbuds di websitenya iBox. Dan di situ ada Soundcore Liberty Air 2 dari Anchor. Akhirnya saya mutusin untuk beli Soundcore Liberty Air 2 ini. Cuma saya belinya nggak di iBox, karena waktu itu di iBox itu harganya sekitar 2,1 juta, dan saya dapat di online shop Tokopedia waktu itu sekitar 1,6 juta. Ketika paketnya datang, packagingnya premium banget ya. Jadi experience dari unboxing itu bener-bener berkesan wah. Boxnya juga berat dan penutupnya ada magnetnya. Earbuds-nya juga terpisah dari charging case. Biar warnanya doff, tapi ketika saya pegang, case-nya ini enteng banget. Jadi feel-nya itu di tangan kayak produk yang harganya ratusan ribu aja, kesannya kayak kurang premium gitu loh. Di dalamnya kalau kita buka lagi ada 6 pasang karet buds. Jadi tinggal disesuaikan aja sebesar apa lubang telinga kita. Ada juga nih 2 stick yang awalnya saya kira ini kayak tusuk gigi gitu ya, tapi bentuknya kayak cotton bud. Kira-kira ini apa ya menurut kalian? Tulis komentar di bawah ya. Dari banyaknya earbuds yang ada di pasaran, kenapa akhirnya saya memilih Soundcore Liberty Air 2? Waktu itu pilihannya ada 2, Soundcore Liberty Air 2 dan Soundcore Liberty Pro 2. Dan kenapa saya memilih Soundcore Liberty Air 2? Yang pertama jelas karena harganya ya, Soundcore Liberty Air 2 itu harganya lebih murah. Terus yang kedua, selisih playtime-nya itu sedikit banget. 7 jam untuk Soundcore Liberty Air 2 dan 8 jam untuk Soundcore 2 Pro. Selanjutnya, karena saya nggak butuh banget yang namanya noise cancellation, dan Liberty Air 2 ini sudah dilengkapi dengan aptX, yaitu teknologi yang membuat suara keluar bebarengan bersamaan dengan gambar yang ada di layar ponsel atau laptop. Contohnya ketika kita nonton film, atau browsing YouTube, atau mungkin main game, jadi suara dan gambar itu bersamaan, jadi nggak ada delay. Jika ada delay pun itu nggak begitu yang kentara banget, jadi nggak yang sekian detik kemudian. Connecting earbuds ke handphone juga mudah melalui Soundcore app yang bisa diunduh di App Store atau di Google Play. Kita juga bisa personalize earphone kita senyamannya di telinga. Kita bisa mengcustom equalizer sesuai dengan keinginan kita, atau pilih custom equalizer dari deretan produser nama-nama pemenang Grammy. Dan pilihan defaultnya juga lengkap. Tinggal sesuaikan saja dengan selera kita. Lalu gimana nih rasanya selama kurang lebih 1 tahun menggunakan Soundcore Liberty Air 2? Oke, kita bicara dari plusnya dulu ya. Untuk suara itu bassnya nendang banget ya. Jadi berasa kayak lagi di konser-konser yang bassnya itu mendentum-dentum di telinga. Yang kedua, walaupun di Soundcore Liberty Air 2 ini nggak memiliki active noise cancellation, tapi gangguan suara dari luar itu masih bisa terisolasi dengan karet buds-nya yang lumayan rapat, dan di dalamnya banyak sekali pilihan buds sesuai dengan ukuran telinga kita. Jadi earbuds-nya akan nyaman di telinga. Terus yang ketiga,
Selama hampir 1 tahun sih, saya nggak pernah menemukan adanya masalah menggunakan Soundcore Liberty Air 2 ini. Jadi ketika connect ke handphone, itu juga gampang sekali. Kita tinggal aktifkan Bluetooth-nya, dan kalau kita pengen pindah ke laptop atau ke iPad, itu kita tinggal matikan Bluetooth yang ada di handphone, terus kita nyalakan Bluetooth yang ada di laptop atau di iPad, terus kita tinggal pairing, itu langsung bisa connect dengan earbuds ini. Terus untuk kualitas, karena ini Anker ya, jadi nggak usah diragukan lagi, makanya saya lebih milih Anker daripada merek-merek lain. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, agar saya semakin semangat membuat video-video review berikutnya. Terus, bagaimana dengan minusnya? Oke, ini saya kasih tahu ya. Yang pertama, dari build quality-nya. Build quality-nya itu terasa enteng ya kalau di tangan, jadi nggak berat sama sekali, terus terkesan kayak plastik banget gitu loh. Walaupun di luarnya itu ada finishing kayak doff ya, tapi tetap aja kalau dipegang itu kayak ringan gitu loh. Terus kalau dibuka atau ditutup, itu suaranya nggak serenyah AirPods. Yang kedua, karena saya pakai iPhone dan kebetulan di ekosistem Apple ya, ada MacBook, ada iPad, jadi nggak plug and play semulus kalau kita pakai AirPods yang kita tinggal nyalain Bluetooth, terus pasangkan AirPods-nya ke telinga kita, langsung nyambung. Masing-masing earphone-nya ini ada 2 speaker ya, jadi jumlah speakernya itu 4. Awal beli sih rencananya mau saya jadikan mic ya, ketika saya vlogging di luar, jadi saya ngomong suaranya bisa masuk melalui mic itu, dan berekspektasi menghasilkan suara yang jernih di video. Tapi realitanya ketika saya melakukan itu, suaranya nggak banget. Diperparah lagi, beberapa kali saya video call dengan klien saya yang ada di luar negeri, kadang itu suaranya putus-putus. Dan itu bukan karena sinyalnya, karena ketika saya ganti dengan earphone yang kabel, itu suaranya mulus-mulus aja dan jernih. Bahkan kadang saya sering diomelin sama klien saya untuk tidak menggunakan wireless earphone ini lagi karena itu mengganggu komunikasi. Lalu kesimpulan dari video ini, awal-awal pakai sih memang agak sedikit aneh ya di telinga. Terus mudah lepas, tapi lama-kelamaan saya mulai suka dan mulai bergantung sama earphone ini. It's like growing on me. Terutama ketika saya perjalanan jauh dan saya bete, saya bisa mendengarkan musik tanpa harus terputus atau baterainya habis seperti yang terjadi pada AirPods saya. Selama penggunaan nggak pernah ada masalah, kayak salah satu earphone-nya mati, atau restart sendiri, atau susah dikoneksi, semuanya lancar-lancar aja. Jadi menurut saya sih, ini worth it banget. Apalagi untuk sekarang harganya di bawah 1 juta. Semoga video ini bisa membantu kalian yang lagi cari wireless earphone dengan kualitas bagus tapi tidak terlalu mahal. Terima kasih udah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.